Sukma menatap kosong ke arah jendela, menyaksikan hujan yang turun dengan derasnya. Butiran air itu membasahi kaca, jatuh perlahan-lahan seperti air matanya yang sejak tadi enggan berhenti mengalir. Di tangannya selembar kertas gugatan cerai masih tergenggam erat. Kata-kata yang tertulis di dalamnya seakan-akan mencabik hatinya, meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Rama, suaminya, pria yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka, kini memilih meninggalkannya. Bukan karena ia sudah tak mencintai Sukma, tapi karena ia tergoda oleh wanita lain. Seorang janda yang selama ini diam-diam mengisi hidupnya di belakang Sukma. Sukma menarik nafas dalam-dalam. Sudah berbulan-bulan ia mencurigai perubahan sikap Rama. Awalnya suaminya itu mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Lalu pesan-pesan di ponselnya mulai sering dihapus. Panggilan masuk tak lagi diangkat saat ia di rumah. Dan bahkan aroma parfum asing menempel di bajunya. Namun Sukma masih mencoba menepis kecurigaan. Berusaha untuk percaya bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Hingga suatu hari, semua harapannya runtuh dalam sekejap. Hari itu Sukma memutuskan untuk mengejutkan suaminya dengan datang langsung ke kantornya. Ia membawa bekal kesukaan Rama, berharap bisa menghabiskan waktu makan siang bersama setelah sekian lama mereka terasa begitu jauh. Namun apa yang ditemukannya di sana justru membuat dunianya hancur berkeping-keping. Dari dalam mobil, Sukma melihat Rama keluar dari kantor, tetapi ia tidak sendiri. Seorang wanita berambut panjang, berpenampilan anggun dengan senyum penuh kemenangan, melingkarkan tangannya di lengan Rama. Pria itu tertawa kecil, wajahnya terlihat begitu bahagia, sesuatu yang sudah lama tak pernah Sukma lihat ketika mereka bersama. Dada Sukma terasa sesak, tangannya bergetar saat ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Matanya tak mampu berpaling saat Rama membuka pintu mobil untuk wanita itu, memperlakukannya dengan kelembutan yang seharusnya masih menjadi milik Sukma. Ia tidak perlu bertanya lagi siapa wanita itu. Ratri, janda beranak satu yang baru saja masuk dalam lingkungan pergaulan Rama beberapa bulan terakhir. Wanita itu selalu tampak manis dan penuh perhatian di hadapan semua orang. Tapi Sukma tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Tatapan Ratri pada suaminya selalu penuh arti, dan ternyata dugaannya benar. Sukma ingin turun dari mobil, ingin menghadapi Rama saat itu juga. Tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia hanya bisa duduk di belakang kemudi, menyaksikan suaminya pergi bersama wanita lain, meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malam itu ketika Rama pulang, Sukma sudah menunggunya di ruang tamu. Matanya sembab, hatinya penuh dengan pertanyaan yang siap ia lontarkan. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Rama sudah lebih dulu menghela nafas panjang. Seakan ia tahu bahwa malam itu akan menjadi pertempuran besar. Kita harus bicara. Suara Sukma bergetar namun tegas. Rama menatapnya dengan ekspresi datar. Tak ada tanda-tanda penyesalan. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Sukma menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang sudah siap jatuh. Siapa dia bagimu, Mas? Rama tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja, menuangkan segelas air lalu meneguknya perlahan. Ratri, dia seseorang yang bisa mengerti aku, Sukma. Aku merasa lebih bebas bersamanya. Dan aku merasakan dia wanita yang memang ditakdirkan untukku hingga aku nyaman berada di sisinya. Kata-kata itu menusuk hati Sukma seperti belati tajam. Dan aku, apa aku tidak cukup? Rama menatapnya, dan untuk pertama kalinya Sukma melihat sedikit rasa bersalah di matanya. Namun itu tidak bertahan lama. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Sukma. Tapi perasaan itu sudah hilang. Aku tidak merasakan lagi debar-debar kasih seperti dulu lagi. Aku ingin hidup dengan seseorang yang bisa membuatku bahagia. Dan itu Ratri. Dan Ratri pun begitu. Air mata Sukma akhirnya jatuh. Ia tertawa kecil menyadari. Ternyata begitu mudahnya lelaki yang dia cintai segenap hati
membuangnya seperti seonggok sampah ke pinggir jalan. Jadi setelah yang telah kita lalui bersama, setelah aku menjadi istrimu, mendukungmu, mencintaimu, kau memilih janda itu? Rama tidak menjawab. Jawaban itu sudah terlalu jelas untuk diungkapkan. Akhirnya malam itu menjadi akhir dari segalanya. Akhir dari mimpi yang pernah dirajut Sukma bersama Rama. Rama menyerahkan gugatan cerai. Seakan-akan pernikahan mereka hanya sesuatu yang bisa ia buang begitu saja. Sukma tidak berteriak, tidak memohon agar Rama tetap bersamanya. Ia hanya diam, membiarkan air matanya jatuh, menerima kenyataan bahwa cintanya telah dikalahkan oleh wanita lain. 1 bulan setelah perceraian mereka resmi, Sukma masih mencoba memahami keadaan yang baru. Kini ia adalah seorang janda, seorang wanita yang dijandakan suaminya demi janda lain. Banyak orang yang berbisik di belakangnya. Beberapa merasa kasihan, beberapa mencibir seakan-akan kegagalan pernikahannya adalah kesalahannya sendiri. Namun Sukma memilih untuk tidak peduli. Ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menangisi seseorang yang tidak lagi menginginkannya. Sekarang ia harus belajar untuk berdiri sendiri, untuk membangun kembali hidupnya yang sempat hancur, dan mulai kehidupan baru dengan status baru pula. Meskipun masih ada luka di hatinya, Sukma perlahan mulai menemukan kekuatannya. Ia mulai bekerja dan mencoba menyibukkan diri. Dan yang paling penting, ia belajar tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Suatu sore ketika Sukma sedang duduk di kafe kecil di sudut kota, seorang teman lama menghampirinya. "Suk, aku dengar Rama akhirnya menikahi Ratri." Sukma tersenyum kecil. "Ya, aku tahu. Apakah kamu menyesal?" Sukma menatap keluar jendela, melihat senja yang mulai merayap di langit. Ia menghela nafas panjang, lalu menggeleng. "Tidak, karena akhirnya aku sadar, aku lebih baik tanpanya. Dan ini yang terbaik bagi kami berdua." Meskipun hatinya masih menyimpan bekas luka, Sukma tahu bahwa ini bukan akhir. Ia percaya bahwa suatu hari nanti kebahagiaan akan kembali menemukannya. Dan kali ini, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh cinta yang salah. Karena ia bukan lagi wanita yang lemah. Ia adalah Sukma, wanita yang terluka, tapi juga wanita yang akan bangkit kembali. Luka yang tergores ini mungkin memerlukan waktu untuk sembuh. Tapi Sukma percaya, hal yang baik akan datang jika dia yakin bahwa ini adalah takdir Allah.